Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, pembawa acara podcast KPU Jakarta Pusat, Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon. Sambil ngopi, kita obrolin tentang pemilu. Podcast ini adalah program pendidikan pemilih yang kami harapkan dapat memperkaya literasi pemilu bagi teman pemilih dimanapun berada. Dan podcast ini dapat Anda saksikan hanya di channel YouTube KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. Jangan lupa subscribe agar teman pemilih dapat terus mengikuti setiap seri podcast dari KPU Jakarta Pusat. Pada edisi kali ini, kita akan ngobrolin tentang tugas dan fungsi dari salah satu divisi yang ada di KPU Jakarta Pusat, yaitu Divisi Perencanaan Data dan Informasi, yang sering disingkat dengan Divisi Rendatin. Saya sudah menghadirkan Kadif Rendatin KPU Jakarta Pusat, Abang Ahmad Hussein Borut, untuk menemani kita ngobrol tentang pemilu dalam acara Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon. Sambil ngopi, kita obrolin tentang pemilu di Pejambon. Selamat datang di Kopi Pejambon, Bang Ahmad Hussein Borut. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Bang Hussein. Siap. Bang Hussein ini kan selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau Rendatin. Nah, apa sih tugas dan kewenangan dari Divisi Rendatin ini? Bisa dijelaskan nggak ke teman pemilih supaya juga teman pemilih ataupun yang menonton acara kita bisa mengerti tentang apa itu fungsi dan tugas dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi tersebut. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Bang Host atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama, sesuai dengan amanat PKPU 8 2019, di situ disebutkan di pasal 33 bahwa tugas dan fungsi dari Divisi Rendatin adalah mengordinasi, menyelenggarakan, sekaligus mengendalikan dan memantau, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan. Salah satunya misalnya mengendalikan soal menjabarkan program dan anggaran. Lalu yang berikutnya adalah melakukan pemutakhiran data pemilih sebagaimana yang hari ini sedang kita lakukan adalah berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu beberapa tugas dan fungsi yang diampu oleh Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Oke, terima kasih Bang Hussein. Berarti cukup banyak ya sebenarnya tugas-tugas dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, sekarang ini ketika tahapan pemilu dan tahapan pemilihan sudah selesai kita laksanakan, ternyata Divisi Rendatin juga tidak diam begitu saja. Ada beberapa kegiatan yang harus terus dilakukan. Nah, itu termasuk yang disebut dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang disebut PDPB. Nah, itu apa sih Bang Hussein? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu seperti apa? Baik, bisa nggak dijelaskan? terima kasih Bang Host atas pertanyaannya. Yang pertama, di PKPU 1 2025 disebutkan secara tegas bahwa pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan itu adalah KPU melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih sesuai dengan data penduduk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya kasih contoh misalnya, kita dianjurkan oleh PKPU 1 2025 itu adalah untuk memutakhirkan data-data pemilih misalnya seperti data meninggal, Ya. maupun data pemilih keluar dari Jakarta Pusat, data TNI Polri yang sudah pensiun, maupun
sipil yang masuk sebagai TNI dan Polri. Juga misalnya data warga pemilih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dicabut hak politiknya. Jadi elemen-elemen data itu yang kemudian kita mutakhirkan agar kemudian data yang kita sajikan pada pemilu 2029 itu adalah data pemilih yang komprehensif, akurat, dan terpercaya. Oke. Cocok. Terima kasih Bang Hussein atas penjelasannya terkait dengan apa yang namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, terus saya juga ingin bertanya, ketika pemutahiran ini dilaksanakan, perlu nggak bekerja sama atau melibatkan pihak-pihak lain? Bisa nggak disebutkan kalau ada memang seperti apa kerjasama yang harus dilakukan? Baik, terima kasih. Memang saya kira penting KPU melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder. Kami dalam melakukan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan, sebagaimana amanat PKPU 1 2025, diperintahkan untuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Saya ambil contoh misalnya seperti Dinas Pencatatan Sipil, dalam rangka kita melakukan koordinasi untuk memastikan data pemilih meninggal tadi, kemudian data ganda, lalu ada data-data NKK dan NIK invalid. Nah, itu yang perlu dan penting untuk kami koordinasikan, agar ketika kami melakukan pleno rekapitulasi PDPB di triwulan ketiga yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober, betul-betul kami menyajikan data yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Bang. Oke, jadi yang paling sebenarnya krusial itu mengenai data pemilih, sangat diperlukan kerjasama yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Ya, selain dengan Dinas Dukcapil, juga ada beberapa instansi terkait, Bang. Ya, boleh sebutkan apa aja kira-kira? Misalnya Bawaslu. Ya, Bawaslu juga penting untuk kita koordinasikan agar ketika misalnya mereka pada saat kita melakukan pleno itu, mereka betul-betul tahu dan melihat secara saksama dalam hal mereka melakukan fungsi pengawasan, itu betul-betul kita KPU melakukan PDPB itu sudah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Juga ada dari instansi Kementerian Agama tingkat Jakarta Pusat. Nah, itu beberapa instansi yang alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan koordinasi dan silaturahmi dalam rangka tadi memastikan agar data pemilih yang disajikan oleh KPU Jakarta Pusat itu adalah data pemilih yang akurat dan terpercaya. Iya, oke. Nah, kita kan sebenarnya di Jakarta Pusat kemarin sudah melakukan pemutahiran tersebut. Dengan kita langsung mendatangi alamat dari data pemilih yang sudah ditentukan ya. Ada beberapa sampling yang ditentukan dan kemudian sudah dilakukan pendataan langsung dengan datang kepada alamat yang bersangkutan dalam daftar pemilih itu. Nah, ketika kemarin itu dilaksanakan, kira-kira ada nggak sih kendala ataupun mungkin tantangan yang dihadapi ketika memang datang kepada alamat yang sesuai dengan yang ada di data pemilih tersebut, sehingga memang mungkin itu menjadi perlu kita catatkan kira-kira ke depan seperti apa perbaikannya. Baik, terima kasih Bang Sat. Memang kemarin kami oleh KPU RI diarahkan untuk melakukan coktas atau pencocokan dan penelitian secara terbatas. Jadi data sampel yang kita coktas kemarin itu berjumlah sekitar 54 data dengan elemen data yang kita coktas adalah data pemilih meninggal. Memang terkait dengan dinamika dan tantangan di lapangan memang selalu ada. Saya ambil contoh misalnya kemarin ketika kita turun langsung ke kecamatan-kecamatan yang ada di Jakarta Pusat itu, kami temukan memang warganya sudah meninggal. Ya. Tetapi sebagaimana amanah undang-undang untuk kita menghapus atau mencoret data pemilih itu, data pemilih meninggal tadi, kan harus dilampirkan dengan dokumen bukti akta kematian. Nah, kami kesulitan karena memang beberapa warga itu ketika meninggal keluarganya tidak mengurus akta kematian. Nah, lewat beberapa FGD yang dilakukan oleh KPU Provinsi, saya coba merekomendasikan atau menyampaikan masukan bahwa berkaitan dengan dokumen akta kematian yang tidak diurus oleh keluarga itu, minimal pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pencatatan Sipil bekerja sama dengan DPRD tentu saja dengan masukan dan rekomendasi dari Bawaslu dan KPU bahwa pemerintah daerah harus menerbitkan sebuah regulasi yang mengatur soal bagaimana warga yang meninggal itu agar bisa diurus dokumen akta kematiannya. Karena kenapa? Karena masalah
pendataan pemilih ini adalah masalah yang selalu seringkali muncul dari pemilu ke pemilu. Sehingga lewat regulasi itu saya kira ke depan KPU bisa memperbaiki kerja-kerjanya dengan berharap pada regulasi yang kemudian itu menegaskan kepada warga masyarakat yang keluarganya meninggal agar bisa diurus akta kematiannya. Saya kira itu. Teman pemilih, ini penting nih kita harus ketahui. Jadi bahwa apabila ada warga ataupun data pemilih yang sudah meninggal, itu tidak otomatis bisa dihapus dari data daftar pemilih yang ada. Karena apabila belum ada akta kematian atau keterangan kematian, maka belum bisa dihapus dari data pemilih yang ada. Nah, ini maksudnya supaya kita juga teman pemilih bisa memahami bahwa memang begitu pentingnya apabila memang sudah ada pemilih yang sudah meninggal dunia, maka tentunya segera juga bisa diurus akta kematiannya sehingga kemudian bisa ditindaklanjuti oleh KPU setempat, yaitu di KPU kabupaten ataupun di KPU kota. Nah, Bang Husein, yang terakhir saya mau tanya, dengan terkait tadi kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan COKTAS, ini COKTAS pencocokan dan penelitian terbatas yang sudah dilaksanakan kemarin. Selanjutnya, untuk menutup obrolan kita pada hari ini, apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan kepada teman pemilih, khususnya bagaimana supaya teman pemilih memahami terkait dengan pendataan pemilih ataupun pemutahiran data pemilih. Silakan Bang Husein. Baik, terima kasih Bang Hos atas kesempatan kali ini. Yang pertama, saya menghimbau kepada setiap warga pemilih di Jakarta Pusat, apabila terdapat keluarga, handai tolan atau kenalannya yang kemudian belum terdaftar di daftar pemilih Jakarta Pusat, baik itu pemilih yang sudah meninggal dan tidak memiliki elemen dokumen akta kematian, maupun tetangganya atau keluarganya yang berubah status dari TNI Polri, atau misalnya ada tetangga yang telah dijatuhi hukuman dan dicabut hak politiknya, atau juga misalnya ada keluarganya yang berusia 17 tahun dan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, atau yang menikah di bawah usia 17 tahun, bisa datang langsung ke KPU Jakarta Pusat dan melaporkan kepada petugas kami agar kemudian kita catatkan dan kita masukkan namanya sebagai daftar pemilih di Jakarta Pusat. Ini penting agar kemudian penyajian data di KPU Jakarta Pusat itu adalah data-data yang akurat, terpercaya, dan bisa dibuktikan keabsahannya. Kenapa? Agar proses penetapan DPT atau pemutahiran data pemilih di 2029 itu adalah data yang bersih, terpercaya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu dari saya kembalikan ke Bang Hos. Oke, baik. Terima kasih Bang Husein, dan dengan demikian kita akhiri juga obrolan kita pada hari ini, dan terima kasih tentunya sudah hadir di acara podcast Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon, sambil ngopi kita obrolin tentang pemilu. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi, teman pemilih semakin bertambah informasi yang didapatkan untuk memahami tugas KPU. Terima kasih Bang Husein. Terima kasih Bang. Kita salaman dulu. Terima kasih. Sambil diminum kopinya. Siap. Teman pemilih, demikian tadi obrolan kita bersama Bang Ahmad Husein Borut, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat. Semoga apa yang telah disampaikan dalam podcast ini dapat menambah literasi kepemiluan bagi kita semua. Tiba waktunya saya untuk menutup podcast kali ini. Terima kasih kepada Anda, teman pemilih yang setia bersama kami di Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon. Sambil ngopi, kita obrolin pemilu. Jangan lupa untuk subscribe agar terus dapat mengikuti acara kami. Berikan like dan komentar
yang bisa membangun acara podcast ini semakin berkembang ke depannya. Terima kasih teman pemilih. Kita jumpa kembali di tema yang lebih menarik berikutnya dalam acara Kopi Pejambon. Kita obrolin pemilu di Pejambon. Sambil ngopi, kita obrolin pemilu. Sampai jumpa. Jos!